tanggal 6 Januari. Nah, ini kiri kanannya, ya kan? Kiri kanannya. Nah, Jokowi sendiri itu kan hanya yang merah, hanya mulutnya. Mukanya nggak ada. Tapi ada sosok Boy di sini, Pak? Nah, termol. Tetapi ketika bertemu dengan Gus Dur mengutarakan bahwa sebaiknya yang berbicara adalah pendirinya. Karena yang tahu visi misi tujuan daripada didirikan PT Jamu Jago pasti pendirinya, yaitu Pak TK Suprana, bapak angkatnya Pak Jaya Suprana. Nah, jawabannya Pak Jaya adalah, Gus, itu orang tua angkat saya sudah meninggal. Apa kata Gus Dur? Kalau sudah meninggal gampang Pak Jaya, Bapak ke Solo, cari orang yang namanya Mas Eko Galgendu. Dia spesialis bicara sama orang mati. Itu tanda tangan. Dan itu disebut Gus Dur sebelum meninggal. Beliau mengatakan, saya meninggalkan surat wasiat rekonsiliasi. Hampir setahun itu Yeni sama Muhaimin rebutan. Ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa semestinya rencana perpindahan ibu kota itu melibatkan tentang sejarah, filosofi sejarah. Kenapa ibu kota dari Kalimantan, Jangan Pulau Murawarman, terus kemudian punya anak 3. Kadungga itu punya anak 3, itu rajanya itu. Murawarman tetap di Kutai Kartanegara yang kemudian menjadikan kerajaan Kutai Negara, sampai kemudian sampai hari ini menjadi kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura yang wilayahnya dipakai untuk IKN. Yang satu putra yang satunya kemudian menurunkan kerajaan Sailendra, yaitu Aditya Warman. Terus putra satunya ke Jawa, yaitu Nawarman, yang di kerajaannya sekitar daerah apa namanya Kerawang, di sekitar situ. Selanjutnya abad ke-6 yang di Sumatera itu menghadirkan yang namanya Universitas Nalanda. Itu menjadi universitas nomor 1 di dunia saat itu, nomor 1 di dunia. Terus menjadi literasinya banyak Universitas Nalanda ini, karena banyak maupun para biku-biku dari berbagai negara dunia belajar di Universitas Nalanda tersebut, begitu. Sampai ada cerita tentang Bante Insing yang nantinya menjadi kakeknya daripada Dalai Lama yang pertama di Tibet, gitu. Tetapi Wangsa Sailendra akhirnya tetap kemudian menghadirkan yang namanya mahkota kerajaannya, mahkota candi, mahkotanya itu menjadi mahkota Nusantara di tanah Jawa. Maka hadirlah yang namanya Candi Borobudur. Nah, di sini kenapa sewaktu kerajaan itu berdiri dan besar di bumi tanah Sumatera, menghadirkan puncak kejayaannya di tanah Pulau Jawa. Habis itu terjadi perubahan besar. Jawa mulai mengalami suatu perkembangan yang kemudian luar biasa. Dari Candi Borobudur merupakan kejayaan yang rajanya berlatar belakang agama Buddha. Kemudian Candi Prambanan yang pemimpinnya, rajanya berlatar agama Hindu. Tetapi mereka tetap adalah bangsa Indonesia. Jadi Candi Borobudur, Candi Prambanan itu karya bangsa Indonesia. Karya bangsa kita. Yang berbeda adalah pemimpinnya saat itu agamanya tidak kemudian memakai agama yang sekarang ini banyak dianut oleh pemimpin kita, yaitu Islam. Ada dicari Borobudur, Prambanan, ada peristiwa gempa atau apa kita nggak tahu, dan ada peristiwa politik juga. Akhirnya mulai sebagian memindahkan kerajaan di Jawa Timur. Kemudian hadirlah yang namanya kerajaan Kediri, kerajaan Singasari, gitu. Tetapi pada saat itu pemimpinnya belum mampu menyatukan kekuatan pemimpin agama-agama. Sampai kemudian hadirlah kerajaan Majapahit yang kemudian rajanya mampu menyatukan kekuatan pemimpin agama. Kemudian mereka memiliki konsep negara Kertagama, yang artinya negara yang kuat sistem pemerintahnya, tata tentram Kertaharja, dengan Mahapatihnya yang bersumpah palapa untuk kemudian berhasil menyatukan Nusantara. Jadi kuncinya adalah bagaimana pemimpin bisa menyatukan
kekuatan politik, kekuatan agama, kekuatan adat, tradisi, kebudayaan, semua stakeholder bangsa ini harus kemudian dipersatukan untuk mencapai kejayaannya. Dan bandingkan dengan negara-negara yang lain, baru perang saudara 25 tahun lemah, 50 tahun lemah, kita 200 tahun. Maka jangan sampai kita tercerai-berai. Jangan sampai kita kemudian bisa jatuh domba. Kita harus tetap kemudian bersatu. Itulah kunci utama daripada bangkitnya bangsa dan negara ini. Kalau ada pemimpin yang bisa menyatukan kita semua. Ini sebenarnya menarik, gitu. Jadi ini bukan kita yang lukis, tapi teman namanya Yayan HS. Dia muridnya W.S. Rendra. Dia melukis ini pada tahun 2015 gitu. Nah, karena saya itu dipandang menurut dia sosok Semar, maka lukisannya diberikan ke kita. Nah, yang menarik di lukisan ini adalah satu gambar Semar yang di pojok istana, ya kan ini istana, dan itu gambar siapa tuh? Yang suka diwayang. Ya, tuh. Mirip siapa? Siapa ya? Tuh. Mirip seseorang yang di istana. Petro, ya, Raja Petro. Nah, lagi susah, merenung, sedih, sampai simbol daripada Monas itu sampai turun ke bawah. Nah, ini merah, mungkin artinya darah, dan di ujung itu ada simbol daripada COVID 2015. Oke, setelahnya. COVID 2019, ya 19, 2020. Bisa dikatakan COVID dari mana ya? Nah, itu kan bentuk daripada COVID kan seperti itu. Ketika di mikroskop itu kan bentuknya kan seperti itu. Untuk virusnya. Iya, bentuk virusnya kan seperti itu. Ya pasti karena ini lukisan spiritual, dia bukan pelukis sebenarnya, tapi dia mendapatkan suatu inspirasi, terus kemudian membuat gambar ini dan diberikan kepada kita. Nah, yang menarik juga ini nih, oleh Pak Yayan sama 2016. Coba lihat gambarnya, apa yang Mas berdua pahami atau tafsir. Ini kayaknya ada di suatu persidangan, ya. Dibuat pada tahun 2016. Karena ini lukisan spiritual, terjadinya mungkin Oh, Jokowi diadili. Hah? Ini kan bisa dibilang masa depannya mungkin. Jokowi diadili. Oleh siapa? Itu simbol hakimnya. Semar. Semar itu simbol sebenarnya rakyat ya. Dihakimi oleh Dilukis ini rakyat. di tahun 2016 bulan Juni. Tanggal 6 Januari. Nah, ini kiri kanannya ya kan? Kiri kanannya. Nah, Jokowi sendiri itu kan hanya yang merah hanya mulutnya. Mukanya nggak ada. Tapi kenapa ada sosok boy di sini? Nah, termul. Kalau termul, kalau ini komisi. Oh gitu. Dan ini ada taringnya semua kan, Pak puto semua bertaring semua. Nah, di sampingnya ternyata ada cekak komisi. Laki atau perempuan itu yang di sampingnya? Kalau kita lihat kan sih. Perempuan. Pering nggak? Taring. Nah, ada merahnya kan? Iya. Merah. Dan dia kayak punya simbol mahkota juga. Jokowi sama kan itu. Jadi ada pembisi juga yang bertaring, tapi tidak seperti ini, taringnya nggak begitu kelihatan, tapi ada pembisi juga. Ada Jokowi. Kira-kira siapa? Kira-kira siapa? Saya juga nggak tahu. Berarti bisa dibilang ini gambaran masa depan mungkin. Apa yang kemudian dilukiskan zaman dahulu di tahun 2016 dan sepertinya ini terjadi di sekarang ini ketika Pak Jokowi juga diadili, sebenarnya pengadilan rakyat kan atau masyarakat. Kira-kira ada nggak gambarannya ini kapan terjadi? Emangnya sekarang nggak terjadi, ya terjadi sekarang ini. Ini Pak Jokowi diadili nggak? Iya, yang salah satu kantor. Nah, dimulai dari ini. Ini ibunya Pak Jokowi, orang tuanya almarhum Eyang Noto. Nah, memang tidak tiap orang itu boleh di zaman Pilpres ya sampai hari ini itu bersama dengan
ibu kandungnya, karena simbol yang harus dijaga itu bukan calon presidennya, tapi ibu kandung. Ya, itu dijaga dan ini masuk ring keluarga kan begitu. Jadi kami ya beberapa kali meresmikan posko bersama untuk capres Pak Jokowi. Ini Saat pada itu. tahun 2014 Pilpres di Solo. yang pertama di Solo. Kita Oh harus ya, Pilpres. Pilpres. Nah, sama saya juga seorang sastrawan gitu dan budayawan. Jadi kalau orang itu minta muri sama Pak Jaya Suprana, Pak Jaya mintanya kepada kita. Gitu. Jadi saat itu Pak Jaya ini menemui Gus Dur, almarhum Gus Dur, karena beliau gundah lah, di mana dia melihat bahwa direksi-direksi PT Jamu Jago, kan beliau itu salah satu pemilik PT Jamu Jago, itu keluar dari visi misi membesarkan perusahaan PT Jamu Jago. Nah, dia konsultasi sama Gus Dur, berharap Gus Dur berkenan untuk memberikan penguatan lah, memotivasi para direksi ini supaya kembali punya visi misi untuk Jamu Jago. Tetapi ketika bertemu dengan Gus Dur mengutarakan bahwa sebaiknya yang berbicara adalah pendirinya. Karena yang tahu visi misi tujuan daripada didirikan PT Jamu Jago pasti pendirinya, yaitu Pak TK Suprana, bapak angkatnya Pak Jaya Suprana. Nah, jawabannya Pak Jaya adalah, Gus, itu orang tua angkat saya sudah meninggal. Apa kata Gus Dur? Kalau sudah meninggal gampang Pak Jaya, Bapak ke Solo, cari orang yang namanya Mas Eko Galgendu. Dia spesialis bicara sama orang mati. Akhirnya lahirlah amanat pepetri TK Suprana. Ini bentuknya, isinya adalah tulisan yang merupakan pepetri. Pepetri itu seperti pegangan, pedoman, nasihat yang mesti harus kemudian dipakai. Dari mulai kata T itu artinya tani. Jadi hidup itu harus menanam. Nah, kalau orang itu dalam hidupnya terus kemudian menanam, dia baru dapat K, itu kuno atau yang lama. Yang lama itu dapat dipakai sebagai arah dasar landasan tujuan hidup. Jadi kalau kita hidupnya selalu kemudian menanam, maka kita akan mendapatkan arah dasar landasan tujuan hidup. Baru arah dasar landasan gitu. Orang bicara tujuan hidup, tetapi sewaktu orang tidak punya dasar landasan tujuan hidup, dia tidak akan kuat. Dia mudah goyah. Karena sebenarnya yang penting itu sebelum kita menentukan arah, maka kita harus punya dulu dasar landasan tujuan hidup kita itu apa. Nah, di situ TK, S itu suni. Jadi kalau orang dia sudah terus berbuat baik, menanam, dia punya arah dasar landasan tujuan hidup, dia baru bisa sunyi, tenang. Tidak ngege mongso, tidak bingung. Nah, banyak sebenarnya orang dianugerahi banyak uang, bahkan jabatan yang tinggi, tapi dia tidak bisa tenang hidupnya. Bingung jabatan ini, amanat ini mau dipakai untuk apa? Caranya bagaimana? Gitu. Kenapa? Karena dia tidak pernah kemudian terus menanamkan perbuatan baik. Maka dia tidak memiliki arah dasar tujuan hidup. Nah, ini Pak Jaya Suprana. Nah, ini Gus Dur. Jadi Gus Dur itu bersama-sama dengan kita, termasuk dengan almarhum Pakubono XII. Jadi beliau ini Sri Susunan Pakubono XII. Nah, dalam foto ini, Gus Dur mendapatkan gelar penghargaan sebagai KPA, Kanjeng Pangeran Arya Kyai Haji Abdurrahman Wahid. Itu suatu bentuk penghormatan yang diberikan kepada Kyai Haji Abdurrahman Wahid oleh Sri Susunan Pakubono XII. Nah, kenapa Gus Dur berkenan menerima penghargaan itu? Karena memang Gus Dur itu punya darah biru. Jadi darah biru Gus Dur itu dari darah kerajaan. Maka beliau sering kan mengatakan bahwa beliau itu keturunan Ki Ageng Selo. Terus kemudian Kerajaan di Jakarta.
kerajaan di Yogyakarta, ada daerah juga, ada di Majapahit, ada Demak, begitulah. Dia jalur ibu, jalur perempuan, Gus Dur itu. Jadi darah birunya karena darah kerajaan jalur perempuan, maka dia disebut Gus. Kalau jalur ayah Raden, Kanjeng. Jadi sebutan Gus itu yang pertama kali yang mendapatkan adalah Gus Dur karena darah biru dari kerajaan. Lah, sekarang salah kaprah. Apa yang salah menjadi benar sewaktu kemudian pemahamannya berubah. Seolah-olah sekarang ini anak yai, anak ustadz disebut Gus. Padahal tidak ada yang namanya darah biru dari kiai, dari biru pasti dari raja. Nah, ini Sri Susunan Pakubono XII. Beliau mendapatkan gelar Bapak Spiritual Perdamaian Dunia di tahun 2004. Nah, memang waktu foto ini itu ada hal yang menarik. Apa? Seharusnya tangan saya yang di bawah, tapi beliau mengambil posisi tangan ke bawah. Kedua, harusnya tangan saya yang berangsur ke depan memanjang, tetapi tangan beliau yang kemudian memanjang. Dan senyumnya itu terbuka sekali, artinya ada kebahagiaan lahir batin ketika kita bertemu. Nah, kami bersama-sama itu di sebuah perkumpulan yang namanya Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia, yang akta notarisnya ditandatangani oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sampean dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Pakubono XII, adalah Ki Muhammad Habib Dirsin, Biku Sri Panyaparo Mahatera, Cokorde Gede Agung Suyase, dan saya sendiri. Dan itu surat itu ada di kita. Apa? Surat rekonsiliasi bangsa dan negara Indonesia. Kita ikut tanda tangan. Dan itu disebut Gus Dur sebelum meninggal. Beliau mengatakan, saya meninggalkan surat wasiat rekonsiliasi. Hampir setahun itu Yeni sama Muhaimin rebutan. Karena pemahamannya siapa yang memegang surat wasiat itu adalah putra mahkota Gus Dur. Sedangkan kita yang kemudian menyimpan dan dijadikan ketua saya ini, ketua umum Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia. Dan disitulah sebenarnya saya mulai belajar yang namanya ilmu raja dan ilmu wali. Tetapi ketika belajar tidak dijadikan murid, ketika belajar dijadikan ketua, dididik oleh pemimpin untuk menjadi pemimpinnya pemimpin. Untuk menjadi pemimpin, ya kita harus punya ilmu yang namanya ilmu raja dan ilmu wali. Ini foto sebelum Pak Jokowi jadi apa-apa, belum wali kota beliau di Gedung Sababwana di kantornya, beliau masih kurus. Kalau orang Jawa bilang cahyone durung ngono, jadi sinarnya itu belum ada. Dan ini 2014, ini 2004, ya kan? Ini 2002, ya kan? Artinya bahwa kita itu sudah punya eksistensi sebelum Pak Jokowi punya eksistensi. Ini 2004, kayaknya 2014 itu kan Pilpres ini ya. Itu Mbah Hadi, itu Pak Jokowi, beliau belum jadi apa-apa. Kita yang kemudian mendampingi dengan bersahaja. Ini tahun 2014 ya? Ini 2004 foto ini. Oh, 2004. Nah, tetapi di 2014 saya dari Ketua Dewan Penasihat Poster Rakyat Jokowi untuk Presiden ini. Dan banyak jabatan pastinya. Karena kita kan ya memang menjadi teman dia paling dekat yang di depan kan gitu. Ini foto mahal ini karena belum jadi apa-apa. Jadi apa ya? Kalau sudah jadi apa-apa ya orang semua mau foto ya. Kalau ini ya mukanya belum ada cahayanya. Nah ini Pak Jokowi sudah jadi wali kota. Ini di tempat tinggal saya di Solo. Ya beliau memulai biasanya ulang tahun kota Solo berangkat dari tempat tinggal saya karena cukup besar. Ada foto Pakubono 10 itu pojok itu. Ada foto Sunan Kalijogo, ada foto Panembahan Senopati dan lain sebagainya. Jadi itu di Griagal Gendung Solo ya, dengan kerabat kita semua gitu. Wah itu kerisnya itu Dari mana itu? itu keris dari Dalang Ki Mantub Sudarsono.
dalam kondang ki mantep Sudarsono. Supaya kita kelihatan keris asli itu bernilai gitu. Nah, ini adalah kita bersama Sultan Haji Aji Muhammad Salahuddin II, Sultan Kutai Kertanagara ing Martadipura. Kita menjadi tamu khusus dan di puncak acara itu kita yang kemudian menarik, dan di saat itulah kita bicara empat mata masalah hak tanah beliau nantinya akan dipakai untuk kepentingan negara. Ini tahun 2016 saya mengetuk hati beliau supaya berkenan. Baru kemudian 2019 ada keputusan presiden bahwa IKN ditempatkan di tanah hak wilayah adat daripada Kasultanan Kutai Kertanagara ing Martadipura. Tapi tadi mungkin karena kita tidak dilibatkan, jadi dasar nilai filosofi pemahaman pemindahan ibu kota kerajaan, Pak Jokowi belum paham secara keseluruhan, kepentingannya hanya kepentingan politik, takut Jawa ini kemudian tenggelam, nanti ada demo, banjir bagaimana, ini kan sangat sederhana ya. Jadi perpindahan ibu kota bagi para pemimpin, para raja, para sultan, pemimpin-pemimpin besar, itu menyangkut nilai hajat hidup daripada rakyatnya. Nilai daripada kehormatan, wibawaan suatu bangsa dan negara, semuanya terkumpul di situ. Bukan hanya nilai fisiknya saja, tapi nilai sejarah, nilai kepemimpinan, nilai keyakinan terhadap tanah air dan buminya, di mana Pancer itu patok negara, tempat di mana suatu negara itu kemudian berdiri, yaitu ibu kota, itu dipatok menjadi tempat untuk kemudian melihat, menjadi tempat kekuatan, di center daripada adanya bangsa dan negara itu. Tidak dengan alasan yang sangat kecil gitu. Masya Allah. Nah ini Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia 2014, saya sebagai Ketua Umum, ada Yai Haji Salahuddin Wahid almarhum, ada Pak Habib Jirsin, ada almarhum Pangeran Jati Kusumah, ada Bante Damasuma-Taira, ada Pak Biandi, ada almarhum Ida Berluli Anyar, ini adalah pemimpin agama-agama yang ada di Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia. Gus Solah mengganti Gus Dur, dan ini untuk mendukung Pak Jokowi jadi presiden 2014. Jadi kita ini tidak sendiri, karena kita ini Ketua Umum GMRI, ya kan, didirikan oleh Gus Dur dan raja besar di Republik ini, maka kita punya suatu kekuatan untuk menggerakkan mereka. Jadi siapa yang sebenarnya dimanfaatkan Pak Jokowi untuk menjadi presiden? Gitu. Berarti merasa dimanfaatkan dengan Pak Jokowi? Oh, tidak seperti itu. Jadi supaya orang bisa membedakan sebenarnya kita ini orangnya Jokowi atau Pak Jokowi sebenarnya dulu orang kita. Karena kemudian akhirnya dari wali kota, kemudian gubernur presiden, dia harus melepaskan baju bahwa saya bukan orangnya Eko Galgendo, karena dia ketakut matahari kembar. Tapi dia lupa bahwa saya ini lebih ke spiritual. Dia lupa, dan dia lupa juga, dia belum mengenal ilmu raja dan ilmu wali. Ketika jadi presiden tidak punya ilmu raja dan ilmu wali, bingung harus apa. Itu yang paling atas adalah almarhum Sultan Mudafarsah. Beliau di DPD MPR RI. Tengah adalah Hidayat Nur Wahid, itu berkunjung ke tempat kita. Terus kemudian Biku Dhamma Subbo Mahetera. Nah ini yang spesial adalah Kardinal. Kardinal Ignatius Suara PR, beliau memberikan tugas khusus kepada kita untuk peran seluruh bangsa. Maka sewaktu sekarang ini negara lagi menghadapi suatu permasalahan besar, pasti kita terketuk hatinya, karena juga mendapatkan tugas khusus yang kemudian ditulis oleh tangan, dan alhamdulillah kita bisa kemudian keluar di media, mendapatkan hati, mendapatkan tempat, khususnya timnya Profesor Refli Harun. Ini suatu kehormatan bagi kita, kan gitu. Nah, hubungan saya dengan beliau sudah, dengan Kardinal sudah
hampir 30 tahun. Dan kami bersama-sama punya forum, namanya Forum Peduli Indonesia Damai. Ini cukup penting, gitu. Forum ini adalah forum pemimpin agama dan pemimpin spiritual. Yang pertama adalah Dr. Kyai Haji Marsudi Suhud, pimpinan agama Islam, Wakil Ketua Umum MUI. Kedua adalah Profesor Dr. Kyai Haji Abdul Mukti, wakil dari Muhammadiyah. Beliau sekarang adalah Menteri Pendidikan. Yang ketiga adalah Kardinal Monsinyur Ignatius Suharyo, beliau adalah Kardinal di Indonesia, pemimpin Keuskupan Agung Jakarta, pemimpin agama Katolik. Pendeta Gumar Gautam adalah pemimpin agama Kristen, pendeta dia. Kelima adalah Mayor Jenderal Purnawisnu Bamatanaya, dia adalah pimpinan agama Hindu, dia Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia. Yang keenam adalah Profesor Philip Kawijaya, beliau adalah pemimpin agama Buddha yang kebetulan juga Ketua Umum daripada Permai Budi. Selanjutnya adalah Haksu Budi Tanuwibowo, pemimpin agama Konghucu di Indonesia. Dan terakhir adalah Sri Eko Srianto Galgendu yang disepakati tanda tangan sebagai pemimpin spiritual Nusantara. Sah, ditandatangani oleh semua pemimpin lembaga agama. De facto, nilai pengakuan kan gitu. Nah, di sini, ini foto ini juga tidak lazim, ya karena kedekatan secara pribadi. Ini ada Pak Endang, Pak Ganap yang nanti bintang 3, Endang Sodik, Pak Darsono, ini Sinais itu nanti bintang 3, di tengah kita. Di tengah bintang 2. Ini kayak kepercayaan beliau-beliau kepada kita. Ini dalam rangka bela negara dengan teman-teman, ini staf ahli Menhan, gitu. Staf ahli Menteri Pertahanan, kami bersama-sama di situ. Kalau ini adalah Jaya Suprana. Iya, Jaya Suprana. Kita narasumber beberapa kali dari Pak Jaya Suprana. Pak Jaya Suprana itu menjadikan kita beberapa kali narasumber, itu ada satu alasan. Jadi beliau itu kan punya keahlian klerimologi, sehingga dengan kecerdasan berpikir dan kemudian mengarahkan, beliau sudah bisa memotong setiap pembicaraan. Dan bisa membaca karena narasumber mau kemudian berbicara apa, dia potong, diarahkan. Tetapi sewaktu bertemu dengan kita menjadi narasumbernya, beliau kesulitan untuk motong, sehingga penasaran sampai kemudian menghadirkan kita lagi, kan gitu. Karena ilmu klerimologinya nggak bisa berjalan, dia tidak bisa menerka Pak Eko Galgendu itu mau bicara apa, dia pikir mau ke kanan, ke kiri, dia mau potong kiri ke atas, mau potong atas ke bawah, ke samping gitu. Nah, inilah sebenarnya kecerdasan spiritual, kecerdasan hati, kecerdasan jiwa, kecerdasan batin, kekuatan jiwa, kekuatan batin. Selama ini kita hanya memakai ini, tidak memakai ini. Kalau kita memakai ini, maka ini tadi kan sudah cukup beragam ya, dari kerajaan, dari politikus, biku, kardinal, tentara, sastrawan, budayawan, ya kan, semua. Tidak banyak sekarang orang yang bisa menjembatani berbagai kelompok dan kemudian diterima dari berbagai nilai stakeholder di Indonesia ini, biasanya hanya dalam satu kelompok. Dan kita juga ada forum negarawan yang anggotanya, presidiumnya dari para guru-guru besar dan para jenderal TNI, Polri, gitu. Kebetulan kita juga sebagai inisiator dan ketua. Jadi kalau saya ini misalnya bukan siapa-siapa, tetapi banyak belajar dari para guru besar karena mendengarkan mereka dan dipercaya untuk kemudian mempertemukan. Nah, pastinya tadi karena juga mungkin jam terbang, pengalaman, mau belajar terus-menerus, berkarya terus-menerus gitu. Ini itu diserah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Darat Pak Jostoi Suta almarhum, dan nantinya saya menjadi istilahnya sahabat dekat beliau. Nah, beliaulah Pak Jos lah yang membawa saya, memperkenalkan saya ini ke dalam lingkungan TNI Angkatan Darat, karena sejarahnya tidak banyak orang yang menjadi sahabat dekat ataupun orang kepercayaannya Kepala Staf Angkatan Darat itu dibawa ke ranah rapat atau pertemuan
perwira-perwira tinggi. Nah, waktu saya menjadi konsultan Kasat, Pak Gatot Nurmanto itu masih jadi Pangdam Brawijaya, Pak Muldoko juga masih Pangdam. Pak Muldoko Angkatan 81, Pak Gatot Angkatan 82, itu adalah kader-kadernya Pak Jostoisuta, dan kita sendiri adalah sahabat dan konsultan beliau. Disitulah sebenarnya saya belajar tentang ilmu strategi perang, kepemimpinan, militer. Jadi kalau nanti ini bicara tentang militer, kita ada memang pembelajaran di situ, pembelajaran nyata, bukan kemudian di perguruan tinggi, perguruan yang nyata. Nah, selanjutnya ini adalah Pak Ade Supandi, beliau adalah mantan Kasal, kami juga bersahabat. Pak Ade Supandi dari bintang 1 di sini sampai kemudian menjadi bintang 4. Gitu. Nah, ini adalah Pak Edi Rahmayadi yang nanti menjadi gubernur di Sumatera Utara. Ini putra, kemarin sempat jadi kepala KSP. Ini Beni Legend Putra, dia menjadi Irjenet kalau nggak salah. Nah disinilah sebenarnya Pak Beni minta, Pak Edi minta tolong sama saya mau membantu menjadikan dia jadi gubernur di Sumatera Utara, dan jadi gubernur, tetapi kadang mungkin kepercayaan masyarakatnya kurang besar, dia tidak bisa maju dan kalah untuk kedua kalinya. Nah, ini adalah MOU bela negara yang pertama kali, jadi yang pertama kali mendirikan Ikatan Kebangsaan dan Bela Negara. Sebelum Menteri mengumumkan secara resmi, kita sudah kemudian mendirikan dulu, dan kemudian tanda tangan bela negara disaksikan oleh Pak Smi Satgas Kudu dan Dirjen Potensi Pertahanan, kalau tidak salah dirjennya gitu. Tanda tangan bela negara. Tahun berapa nih? 2015, sebelum yang lain. Nah, kalau ini foto Soekarno, ya kita mesti harus mencintai, menyayangi Bapak proklamator kita. Ini lukisan yang pertama adalah ini. Lukisan ini adalah bentuk nilai ya dari para seniman, para budayawan Solo tahun 2014, di mana mereka mencari 3 orang yang kemudian paling dekat dengan Pak Jokowi. Jadi saat Pilpres terpilih 3 orang, 1 ibunya sendiri, ibu kandungnya, kedua Bu Mega, ketiga saya. Nah, karena saya ini disimbolkan sebagai Semar, maka ada gambar saya yang gemuk sekali saat itu. Semar memegang merah putih, tetapi merah putih tersobek-sobek dan ada darah. Kita tidak tahu maksudnya itu. Nah, kita tahu setelah kemudian terjadi, ternyata di zaman pemerintahan Pak Jokowi, merah putih tersobek-sobek dan ada darah. Apakah darah ini darah COVID atau darah apa? Tetapi ada darah di situ, ada tangisan di situ, ada permasalahan di situ, ada kemarahan di situ, dan kita tercerai-berai, terkotak-kotak. Selanjutnya lukisannya menjadi seperti ini. Ternyata yang merasa memiliki suatu beban tanggung jawab adalah Semar. Maka simbolnya adalah Semar nggendong jagat, itu bahasa Jawa. Artinya merasa bertanggung jawab terhadap permasalahan bangsa dan negaranya yang kemudian terjadi. Nah, terus kemudian berproses sampai kemudian hadir lukisan ini. Ini adalah simbol-simbol dari suatu upaya, doa, selamatan, harapan, cinta rakyat terhadap kehadiran pemimpin yang selalu diharapkan. Tetapi sampai kemudian hari ini mereka belum menemukan pemimpin yang diharapkan oleh doa rakyat. Pemimpin yang diharapkan oleh hati dan jiwa rakyat. Pemimpin yang diidamkan oleh hati rakyat. Masih saja mereka melihat bayang-bayang buta dan keangkara murkaan. Apakah nanti Presiden Prabowo bisa menjawab apa yang menjadi harapan rakyat, jiwa rakyat, cinta rakyat, tujuan rakyat yang berbentuk suatu mimpi akan hadirnya pemimpin yang memiliki jiwa rakyat,
Semoga Prabowo Subianto dapat mengemban harapan dan amanah tersebut. Terima kasih.